Hai teman-teman, kali ini saya ingin mengajak untuk menyaksikan perawatan salah satu jenis sirih yang sangat populer dan elegan, yakni sirih manjula atau Epipremnum manjula potos. Sirih manjula ini termasuk sirih yang lumayan mahal harganya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Untuk tanaman yang sudah memiliki banyak daun, harganya bisa mencapai hingga ratusan ribu rupiah. Sirih manjula memiliki corak warna dan bentuk yang unik, berwarna kombinasi hijau dan kuning keputih-putihan dengan bentuk daun yang membulat dan mencembung. Pertumbuhan sirih manjula ini memang sedikit lebih lambat dibandingkan dengan sirih lainnya, dan biasanya ia tumbuh lebih bergerombol sehingga banyak yang lebih suka memeliharanya di dalam pot dengan berukuran pendek dan tidak dirambatkan pada turus. Hal ini juga karena bentuk daunnya yang membulat dengan ujung daun bergelombang dan sedikit lebih tebal dari daun sirih pada umumnya. Jadi sangat cocok diletakkan di dalam pot dengan bentuk yang rimbun. Lalu bagaimanakah dengan cara perawatannya? Sangat mudah kok teman-teman. Untuk kebutuhan sinar matahari, sirih manjula dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi pencahayaan. Namun pastikan untuk menghindari sinar matahari langsung ya, apalagi yang terik, karena dapat membakar daun-daunnya. Sebaiknya ia diletakkan di bawah atap atau paranet dan mendapatkan cahaya yang terang secara tidak langsung atau sudah tersaring. Hal ini untuk tetap mempertahankan variegasi putih di daunnya, karena jika ia kekurangan sinar matahari, warna hijaunya akan lebih dominan dibandingkan dengan putihnya. Demikian juga sebaliknya. Seperti sirih gading milik Umiflo ini ya teman-teman. Bisa kita lihat saking banyak cahaya yang didapatkan, warnanya menjadi dominan putih begini. Jadi albino dia tapi sangat unik dan cantik juga kok. Apakah sirih manjula bisa dipelihara di dalam rumah? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Ia juga sangat berguna untuk membersihkan udara di dalam ruangan dari berbagai polutan. Namun sesekali, tanaman harus tetap dibawa keluar agar terkena cahaya matahari untuk proses metabolismenya. Sedangkan untuk kebutuhan air, cukup siram sirih manjula jika permukaan medianya sudah mengering saja. Cek dengan jari sekitar 2 hingga 3 inci ke dalam media. Jadi tidak perlu setiap hari ya menyiramnya teman-teman. Saya biasanya menyiramnya sekitar 3 hari sekali. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan tempat tinggalnya masing-masing. Selanjutnya mengenai media tanam yang digunakan untuk sirih manjula. Teman-teman bisa memakai apa saja ya, namun dengan catatan medianya harus mempunyai tingkat porositas yang tinggi. Hal ini untuk menghindari air terjebak di dalam media yang nantinya akan menyebabkan busuk akar dan busuk batang. Biasanya media tanam yang saya pakai terdiri dari campuran sekam bakar, kompos, kokopit, humus dan juga pupuk kandang. Lalu bagaimanakah dengan pemupukannya? Sirih manjula tidak terlalu membutuhkan pupuk yang teratur ya teman-teman. Dia termasuk tanaman yang bandel, tidak rewel dan mudah dirawat. Asalkan medianya masih banyak memiliki nutrisi, insya Allah sudah mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kita bisa ganti medianya sekitar 6 bulan sekali. Saya juga biasanya hanya menggunakan air hujan dan air cucian beras sesekali. Namun jika teman-teman ingin memberi pupuk lainnya ya boleh-boleh saja. Jangan lupa juga kita harus rajin mengecek secara rutin apakah ada hama pada daun-daunnya maupun batangnya. Terkadang hama kutu putih menempel di bagian bawah daun ataupun sela-sela cabangnya. Jika kita menemukan, segeralah bersihkan dengan menggunakan lap basah hingga tidak bersisa lagi. Terakhir, mengenai perbanyakan tanaman. Perbanyakan sirih manjula sangat mudah. Teman-teman bisa memakai cara stek dengan mengambil ruas batang yang sudah memiliki akar angin.
Potong lalu tancapkan di media yang sudah dibasahi. Letakkan di tempat yang teduh beberapa hari. Setelah itu bisa kita letakkan di mana saja dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pemotongan stek ini tidak hanya akan membantu kita mendapatkan tanaman baru, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan tanaman lebih penuh lagi. Karena setiap batang yang dipotong akan mengeluarkan cabang baru. Nah, ini contoh stek-stek sirih manjula punya Umi Flo ya, yang sudah disetek sekitar beberapa minggu yang lalu. Ketika di stek hanya ada 2 daun, tapi sekarang alhamdulillah sudah pada tumbuh daun baru. Nah, demikian sedikit banyak tentang perawatan sirih manjula ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan.